tangis memilukan dari balik pepohonan. Tutup telingamu rapat-rapat. Jangan pernah mencari sumbernya. Dan yang terpenting, jangan pernah menoleh ke belakang, atau kamu yang akan menggantikannya menangis selamanya di sana. Perkebunan ini bukanlah sekadar hamparan pohon karet yang diam. Di bawah akar-akarnya yang mengular, tersembunyi sebuah entitas kelaparan yang memanfaatkan empati manusia sebagai senjata paling mematikan. Malam itu, seorang pemuda yang sedang menempuh perjalanan pintas pulang ke desanya tanpa sadar telah melanggar batas wilayah terlarang ini. Udara yang semula biasa saja perlahan mulai terasa menggigit tulang, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk dari kejauhan. Kegelapan menelan segalanya dengan cepat di Cisalak. Begitu matahari tenggelam sepenuhnya, rimbunnya dedaunan karet memblokir sisa-sisa cahaya bintang, mengubah jalan setapak menjadi lorong tanpa ujung yang dipenuhi bayangan hitam pekat. Pemuda itu terus melangkah, berusaha mengusir rasa gundah yang mulai merayapi tengkuknya. Suara jangkrik dan katak yang biasanya menemani malam, anehnya mendadak lenyap tanpa sisa. Keheningan yang menggantikan sungguh tidak wajar, terasa begitu berat dan menekan gendang telinga. Seolah-olah seluruh hutan sedang menahan napas, menanti mangsanya masuk lebih dalam ke dalam perangkap. Setiap pijakan kakinya di atas ranting kering menggema terlalu keras, memecah kesunyian yang mematikan, menyadarkannya bahwa ia benar-benar sendirian di tempat yang tidak menginginkan kehadirannya. Di tengah keheningan absolut itu, angin malam tiba-tiba berembus pelan, menyapu tengkuknya dengan suhu yang membeku. Namun, angin itu tidak datang sendiri. Bersama desir dedaunan, terdengar sebuah senandung samar, sangat pelan, seakan terbawa dari dimensi yang berbeda. Pada awalnya, pemuda itu mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara dahan yang saling bergesekan atau rintihan binatang malam. Namun, insting purbanya mengatakan hal yang berbeda. Suara itu memiliki ritme, sebuah getaran emosi yang terlalu manusiawi untuk diabaikan. Kecepatan langganya mulai menurun, keraguan mulai menggerogoti akal sehatnya. Udara di sekitarnya terasa semakin padat, seolah entitas yang bersembunyi di balik bayangan kegelapan sedang mengamatinya dengan tatapan penuh antusiasme yang mengerikan. Senandung samar itu perlahan berubah wujud. Kini tidak ada lagi keraguan. Itu adalah suara tangisan. Suara isak tangis seorang wanita yang sangat menyayat hati, syarat akan penderitaan dan keputusasaan yang mendalam. Suaranya melengking pelan, memecah pekatnya malam, seolah meminta Langkah pemuda itu terhenti sepenuhnya. Di dalam kepalanya berkecamuk sebuah perang batin yang hebat. Ingatan masa kecilnya tentang peringatan tetua desa mendadak teringat kembali. Jangan pernah pedulikan tangisan di Cisalak. Itu bukan manusia. Namun, bagaimana jika tetua desa salah? Bagaimana jika ada seorang wanita malang yang benar-benar terluka dan tersesat di tengah hutan malam ini? Ilusi pendengaran ini sungguh sempurna. Tangisan itu tidak statis, melainkan penuh dengan jeda isak yang terdengar begitu
ia terdiam mematung. Ia memberi waktu bagi sang makhluk gaib untuk mempererat jeratannya. Lalu, fenomena mengerikan itu terjadi. Distorsi ruang mulai merusak akal sehatnya. Tangisan yang tadinya terdengar jauh di depan, tiba-tiba berpindah ke arah kiri hanya dalam sekejap mata. Belum sempat otaknya memproses perpindahan yang tak masuk akal tersebut, suara isak tangis yang sama kini menggema dari arah kanan, lalu dari atas, dan dari belakang. Pemuda itu terjebak dalam pusaran suara gaib yang mengepungnya dari segala penjuru. Suara itu menggandakan diri, saling bersahutan, seolah ada belasan wanita tak kasat mata yang sedang meratap di dalam kegelapan yang mengepungnya. Arah dan jarak kehilangan maknanya di titik ini. Hutan ini bernafas, berbisik, dan merintih, menjadikan sang pemuda tawanan dari pendengarannya sendiri. Manipulasi entitas itu tidak berhenti hanya pada indera pendengaran. Ketika kepanikan mencapai puncaknya, otak manusia mulai memproyeksikan ketakutan terbesarnya ke alam nyata. Di ujung sorotan cahaya senter yang mulai meredup, kabut tebal perlahan memutar, menebal, dan mengambil bentuk. Siluet-siluet kelam yang menyerupai postur wanita berbaju compang-camping tampak berdiri mengintip dari balik pohon karet yang jauh. Mereka tidak memiliki wajah, hanya bayangan statis yang bergetar seiring dengan frekuensi tangisan yang makin menusuk gendang telinga. Pemuda itu terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ketakutan kini telah sepenuhnya mengambil alih kendali tubuhnya, membutakan rasionalitas, dan memancingnya melakukan satu kesalahan fatal yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Sebuah rintihan terdengar begitu dekat, nyaris seperti hembusan napas yang menyapu telinga kirinya. Isakan itu begitu pilu, memanggil sebuah kata yang tak jelas, namun terdengar menuntut perhatian mutlak. Hukum mutlak kebun Cisalak telah ia lupakan demi merespon teror yang terlalu dekat ini. Perlahan, digerakkan oleh insting refleks manusiawi dan keputusasaan yang memuncak, otot leher pemuda itu menegang. Ia menolehkan ke belakang, menembus kegelapan pekat. Di detik kepalanya berputar melampaui bahunya, tangisan memilukan di seluruh penjuru hutan itu mendadak berhenti total. Keheningan absolut kembali jatuh, menimpa hutan dengan beban yang 1000 kali lebih menakutkan dari suara apapun. Adrenalin meledak di pembuluh darahnya. Pemuda itu memaju langkahnya, berlari sekuat tenaga menembus pekatnya malam dan rintangan semak belukar. Senter tuanya berayun liar, memotong kegelapan dengan cahaya yang mulai berkedip sekarat. Namun, tidak peduli seberapa jauh dan cepat ia berlari, lanskap di sekitarnya terasa tidak berubah. Pohon-pohon karet berjejer berulang-ulang, seperti cermin tanpa ujung. Ia kehilangan arah, kehilangan orientasi ruang dan waktu. Kegegehan tawa itu terus mengikutinya, menggemakan ritme langkah kakinya sendiri. Hutan ini telah melipat dimensinya, menciptakan labirin psikologis di mana setiap jalan lari hanya akan membawanya lebih dalam ke jantung kegelapan yang telah menunggunya. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Otot-otot kakinya menolak untuk melangkah lebih jauh. Pemuda itu akhirnya tersungkur, menyandarkan punggungnya pada kulit kasar sebatang pohon tua yang dingin. Di titik kelelahan ekstrim ini, pertahanan mentalnya runtuh sepenuhnya. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan sirna saat ia membuka mata. Namun teror ini sangat nyata. Tiba-tiba, suhu udara di sekitarnya merosot drastis hingga membekukan
meneteskan keringat di kulitnya. Kegelapan di sampingnya memadat menjadi sebuah kehadiran yang kasat mata. Sebuah bisikan serak, nyaris tak bersuara, namun terdengar jelas di dalam batok kepalanya, menyebutkan namanya dengan nada yang sangat pelan dan sangat lapar. Cahaya senter tua yang menjadi satu-satunya penghubung pemuda itu dengan dunia nyata akhirnya berkedip untuk terakhir kalinya sebelum mati total. Kegelapan mutlak ini menguasai segalanya, menelan pandangannya dalam jurang hitam yang tak tertembus. Dalam kegelapan itu, penglihatannya digantikan oleh imajinasi horor yang tiada tara. Ia tidak bisa melihat entitas itu, tetapi ia bisa merasakannya. Bau tanah kuburan yang lembab menginvasi indera penciumannya. Sesuatu yang dingin, tak berwujud, namun memiliki massa yang menyesakkan dada, mulai merayap naik menyelimuti tubuhnya. Udara ditarik paksa dari paru-parunya. Ia mencoba berteriak, memohon ampun pada keheningan, tetapi suaranya seolah ditelan oleh dimensi yang membungkam semua harapan. Hutan Cisalak tidak membunuh mangsanya dengan cara fisik yang brutal. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih kejam. Ia mengasimilasi jiwa mereka. Kesadaran pemuda itu perlahan memudar, tenggelam ke dalam lautan keputusasaan yang membeku. Emosi ketakutannya yang meledak-ledak perlahan digantikan oleh rasa sedih yang tiada ujung. Penderitaan dari ribuan jiwa yang sebelumnya tersesat di tempat ini mengalir masuk ke dalam pikirannya, membebani jiwanya hingga hancur berkeping-keping, dan perlahan bibirnya yang bergetar hebat tak lagi mengeluarkan. Saat matahari perlahan mengintip dari ufuk timur, kebun karet Cisalak kembali menunjukkan wajah damainya. Burung-burung berkicau, dan kabut malam telah lama lenyap di sapu hangatnya pagi. Tidak ada jejak pertarungan, tidak ada noda darah yang menodai tanah berlumpur. Satu-satunya bukti bahwa semalam ada sebuah kehidupan yang direnggut secara paksa hanyalah sebuah senter tua yang tergeletak bisu di atas rerumputan basah. Senter itu telah kehilangan fungsinya, sama seperti pemiliknya yang kini telah kehilangan eksistensinya di dunia manusia. Penduduk desa yang melintas mungkin hanya akan memungut senter itu, tanpa pernah menyadari tragedi kelam yang baru saja memperpanjang daftar kutukan hutan ini. Kutukan Cisalak bukanlah sebuah mitos usang untuk menakuti anak kecil. Ia adalah sebuah siklus kelaparan abadi dari dimensi yang bersinggungan tipis dengan dunia kita. Jadi, ingatlah baik-baik peringatan ini. Jika suatu hari nanti kamu terpaksa melintasi jalan setapak yang sunyi di tengah malam, dan tiba-tiba telingamu menangkap suara isak tangis wanita yang begitu menyayat hati dari balik gelapnya pepohonan, percepat langkahmu, kunci hatimu, tatap lurus ke depan, dan jangan pernah berhenti. Jangan biarkan empati menghancurkan hidupmu, karena di hutan yang dikutuk, menoleh ke belakang